Sudah? Bang. Baik, saya akan mempraktekkan bagaimana mengambil kain yang ada di atas masjid, ya. Setelah ditutup dengan penutup kain untuk yang dimandikan, untuk kain pengatur yang dibuat tadi tidak sampai terbuka auratnya. Caranya perhatikan, sudah tutup. Otomatis ini kalau kita ambil makeup ini kelihatan ya. Ditutup lagi dengan yang gelap. Antara pusat dan lutut harus tertutup. Ya, pusat dan lutut harus tetap jangan sampai terbuka. Kelihatan. Saya minta tolong bantuan diangkat satu aja kenapa? Yang ini Tarik. dengan pelan-pelan. Tadi kan ya? Sampai di sini auratnya tertutup atau buka? Terus kalimat ini akan sering saya ucapkan karena prosesi pemandian masjid sampai mengatakan dilarang haram membuka aurat masjid. Ya kemarin si Ano kasihan banget bagi itu buset di flooding. Gila. Kita anggap ditutup dibuka. Ya, anggap ini ditutup ya. Coba kasih yang ini ditambah juga. Yang ini ditambah. Nah, perhatikan. Sekarang antum bisa lihat auratnya tidak terbuka, auratnya terjaga. Mana auratnya? Pusat dan lutut. Sampai ke sini. Karena kalau kita siram dia akan lecet. Baik. Langkah yang selanjutnya setelah kita sudah tutup, kainnya tadi sudah diambil ya dari tangan, dari jabu. Jadi cuma selesai, baru prosesi untuk mengambil air putih. Ambil air putih, wajah kita anggap ini kita siram. Ya, sebelumnya pakai sarung, harus pakai sarung tangan. Apalagi pas megang bagian yang vital, haram hukumnya megang dengan langsung telapak tangan kepada bagian vital atau bagian aurat. Harus pakai sarung tangan. Ini saya pakai sarung tangan di tangan kiri saya. Ini sarung tangan yang terbuat dari kain Katun. Saya kira bisa membuat sendiri. Gampang. Perhatikan. Saya akan masuk pertama wajahnya dengan air kanan, kiri, bawahnya, dan saya tutup lagi. Baru tangannya. Silakan ambil air. Saya siram dengan air ya. Silakan siramkan air. Perhatikan. Ya. Terus siramkan. Belum kembali. Alhamdulillah. Tangan saya masuk ke dalam. Ya. Tangan saya masuk ke dalam. Begini. Disiram di atas. Saya mau nanya, tembus nggak airnya? Tembus. Airnya. Ya. Ini nggak transparan. Iya, ini transparan nih. Tapi yang bagian pusat itu bukan. Iya. Nah, ini kalau misalnya tangannya sudah kita lemas kan biasanya lemas kalau dibalikan. Jadi gampang tuh dibuka dan ditutup. Hati-hati ketika kita masukkan nanti jangan sampai terbuka auratnya. Masukkan nanti seperti ini. Baru perhatikan tangan saya masuk. Kalau tidak percaya airnya masuk apa tidak, silakan tanya sendiri. Kan transparan kalau ini ya kan? Transparan. Kalau nggak pakai air ini ya. Lanjutnya terus siram. Saya pakai selang. Ya boleh, tapi jangan terus pakai selang. Oh gitu. Di antara penghormatan kita kepada masjid, mandikan dengan kain, ya kan? Kalau ada misalnya ada orang yang mandikan pakai selang, ya kan? Mandikan nanti. Boleh saya bertanya? Boleh, Misalnya naik kecelakaan bagaimana, masih berdarah terus? Bagaimana kita? Nanti pertanyakan pas saat ini. Iya. Saat memandikan, coba pertanyaannya dikurangi nanti pas saya pakai. Iya. Khawatir kedinginan. Iya. Kalau sudah kedinginan bilang ya, ada penggantinya.
Ini agak cepat karena ini yang dimandikan orang hidup. Mau makan lagi. Calon. Aduh, salah. Mandi ya. Coba diperhatikan cara saya. Sekarang saya akan praktekkan cara memandikan bagian belakang. Tadi di depan ya. Kanan sudah, kiri sudah, sekarang bagian belakang kanan. Bagaimana caranya? Angkat kaki kanan. Ditaruh di kaki kiri. Ya. Ini enak, ini bisa naik sendiri ya. Selanjutnya saya minta bantuan satu orang. Bapak bisa minta tolong kepala megang. Dipegang kepala, satu, kaki, tangan apa? Kiri megang pundak. Minta bapak satu lagi pundak. Iya. Ya, bentar dulu. Sekarang kita akan membasuh bagian belakang sebelah kanan. Sebelum dibasuh, sebentar Pak. Lepas dulu. Bagian belakang sebelah kanan akan kita basuh. Bagian belakang sebelah rapikan dulu kainnya agar nanti ketika dibalikkan Kagak kelihatan. Yang sebelah sini tolong jadi saksi, dilihat auratnya tertutup atau terbuka. Coba disut, kalau ada bisa disut di sini ada nggak bisa? Nah coba, karena auratnya harus tertutup. Silakan Pak. Pinggang, ya. Perhatikan, ya silakan. Air siap. Perhatikan. Nah udah cukup. Kelihatan auratnya kan? Ya. Silakan. Jangan sampai kena. Ya udah Pak ya. Kita kabur. Udah berani. Silakan. Ya baik, selanjutnya demikian juga yang kiri. Kaki yang kiri, silakan bapak pindah. Rapikan dulu. Auratnya tidak. Udah diri aja Baik, silakan. Seperti tadi posisi Pak, tangan Untuk penerus. Ya, saya minta satu gayung, ya saya gayung sendiri. Baik, perhatikan ya seperti ini. Auratnya terbuka, ya tertutup ya. Jadi harus dijaga auratnya. Ya sudah. Ini mohon maaf, ini mungkin tambahan kelihatannya ini agak rusak. Nanti diperbaiki ya. Jadi faktor ini juga penting. Kalau misalnya ininya agak melengkung, mandinya juga susah. Ya. Apa namanya ini? Bantalnya. Kayaknya bantalnya udah rusak. Jadi nanti diperbaiki. Baik. Saya kira cukup. Ini adalah bagian yang pertama. Selanjutnya belum terhitung satu basuhan. Sekarang apa yang kita lakukan? Membersihkan bagian mulut, bagian telinga semuanya. Nah, apa ini? Dengan siwak atau potongan kain, potongan kan? Tiga. Minta air seperti ini. Jadi dimasukkan ke dalam air. Iya, anduk sudah masuk. Cara bersihkan. Pertama mata, tutup matanya. Jalan dulu. Nah, kira-kira bersihin mana dengan maksud apa tempat dengan kain? Ini ditutup dengan air karena biar lebih mudah untuk membersihkan kotoran. Pakai tempat boleh nggak? Boleh. Berapa? 3 kali. Langsung dibuang. Anggap buang aja. Yang kiri juga dibuka dikit terus putar-putar. Loh, jangan dibuka beneran. Iya. Kalau kita bilang dibuka dikit dia buka, wah ini. Kabur. Baik. Kemudian selanjutnya telinga kanan dulu. Kemudian telinga bagian kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ikutin kerutannya. Ya. 3 kali ya, 3 kali. Terus hidung. Hidung juga demikian. Ingat, hidung biasanya kotor. Ketika yang pertama kita masukkan kan, ya jangan dilihat, jangan
Jangan dulu. Oh, sorry. Yang pertama dialih dulu. Yang kedua ini yang kedua. Yang ketiga untuk memastikan biar bersih atau tidak. Tapi biasanya udah bersih. Udah bersih. Bersih kan. Kanan kiri. Mulut juga buka dikit. Tapi jangan buka beneran. Maksudnya buka dikit kita yang buka, bukan dia. Jadi kalau ada bayi buka dikit. Jadi kita tuh yang buka kita, bukan dia. Kita buka kita, baru kita Jangan gigit kita ya. masukkan. Ya jangan gigit juga. Itu ya kita bersihkan. 2, 3. Udah ya? Bisa. Kemudian ada bagian yang membantu membersihkan apa? Kaki. Membersihkan kaki. Nah, dibuka, ambil dari apa namanya? Tusuk gigi. Ya. Bisa diambilkan mungkin biar tusuk gigi tadi di mana ya? Tusuk gigi. Tusuk sate. Nah, tusuk sate bisa juga. Nah, seperti ini. Oh, kalau misalnya sudah bersih, enggak ada. Oh, baik. Kalau memang sudah bersih, ya sudah nggak usah. Ya paling bisa dengan tempat. Nah seperti ini, Nah ini biasanya kita pakai untuk apa? Untuk membersihkan kuku. Biasanya runcing, ya, kita tumbuli dulu, ya. Tumbuli dulu sekira secukupnya, baru kita. Ya kan? Kalau perlu karton bat mungkin bagian samping. Tapi biasanya ini sudah cukup. Karena kalau yang samping kan dengan samping. Tapi kalau yang bagian dalam nggak akan bisa kalau karton bat dengan apa? Tusuk gigi ya. Kata bapak ini tusuk sate ya silakan. Tusuk sate. Ya, dari itu 1, 2, 3, 4. Selesai ya. Selesai. Kita apa namanya lakukan selanjutnya apa? Tinja. Ya, setelah membasuh air, kemudian membersihkan bagian muka, tangan dan kaki, lakukan tinja. Sekarang tinja. Gimana? Bubur dinyalain. Ya silakan tadi bubur dinyalain. Tadi mana bubur sama anunya? Nah, ini sebagai praktek. Nah, mana? Baik, buburnya ya langsung ditaburin. Dingin nggak? Ditimpukin aja langsung di atasnya. Ganti air hangat. Dingin itu. Iya. Baik, saya minta 2 orang untuk membantu membujukkan mayat. Satu di sini, satu di sini, nggak apa-apa. Membujukkan mayat, saya akan berbicara. Pada saat ini kita bisa butuh selang. Kenapa? Karena kita butuh dengan aliran yang Mengalir. Iya. Kalau misalnya ada selang, silakan kalian pakai selang. Mana selang? Nah ini ada selang. Selangnya ditaruh di mana? Di sini selang. Selang ditaruh di sini. Nah, ditaruh kulit di kolong kulit di situ kulit terserah. Nah, apa fungsinya? Ini adalah supaya apabila ada potongan yang keluar timbul bau yang kurang sedap, paling enggak tertutupi dengan adanya bubur. Ya, maka biasanya orang meninggal jenazah itu bukan dibongkar buka, biasanya Tertutup. Tempat yang tertutup. Itu kan sudah mulai kan aroma agak wangi dikit ya. Baik. Sudah dinyalain? Silakan nyalain ya. Ya seperti ini. Tolong 2 orang bantu dengan ini. Ya seperti itu. Cukup. Masukkan ke sini. Nah, kilit. Nah, seperti ini ya. Tekan perut pelan-pelan sambil kita berdehek. Biasanya dia yang keluar. Ya, keluar bunyi nggak? Iya, ada keluar kotoran, biasanya keluar bunyi juga. Gitu ya. Untuk menutupi bau dengan buhur, untuk menutupi suara dengan berdehek juga. Ini airnya terus ini. Kemudian selanjutnya masih tetap diangkat, tapi kan kaki kiri.
tangan kita masuk. Nah, ini kita persilakan ada keluarga yang istinja. Istinja. Ingat ya, istinja ini amanat karena kita akan menyentuh bagian sensitifnya mayit. Tidak boleh terbuka, tertutup. Perhatikan, ini diangkat. Baru dicek, kalau dicebokin gitu ya. Airnya semakin banyak di sini. Taruh di sini, ada juga disiram dengan gayung di atasnya. Nah, seperti ini. Ya, tertutup ya. Baik, kalau boleh saya buka, maksudnya bagaimana? Perhatikan ini. Ini aja. Ikan air di sini. Ya. Bukan terbuka ya, ini tertutup ya. Anggap tertutup. Jadi begini, tangan kita masuk. Makanya orang yang menikah jenazah itu adalah orang yang harus amanat. Ya, jangan sampai menjadi kesempatan dalam kesempitan. Ini adalah amanat. Ya, tidak boleh bermain-main, tangannya harus benar-benar tertutup, tidak boleh menyentuh langsung kepada bagian sensitifnya, dan auratnya harus tertutup dari awal mandi sampai akhir mandi. Termasuk istinja. Perhatikan istinja. Ketika sudah dibasuh, dituang air, ya selesai, baru kita pastikan. Kalau masih kotor, kita cuci. Kita sekiranya sudah bersih, ganti is yang baru atau sarung itu langsung dihidupkan lagi, ganti sarung tangan yang baru, cuci tangan, baca doa Allahumma tahhir qalbi wa qalbahu minan nifaq wa hasin farji wa farjahu minat nifaq. Selesai, apa yang kita lakukan setelah istinja? Wudu. Ini anggap ini baru. Saya pakai yang baru. Kalau nggak ada yang baru bagaimana? Jadi cuci aja nggak apa-apa, dicuci, bersihin, pakai lagi. Ya. Baik. Lanjutnya. Sekarang prosesimu sudah kehitung mandi belum? Belum kehitung mandi. Mengguyur air ke ujung tubuhnya, membersihkan bagian kepala, kaki dan tangan. Melakukan istinja atau cebok, ya kan? Dan yang selanjutnya melakukan wudu. Baik, wudu sekarang. Ada sebagian amil yang mengamalkan dengan wudu mayit terakhir. Habis mandi terus wudu juga nggak apa-apa. Tapi kalau ingin ittiba sama Nabi, wudu awal. Karena wudu termasuk daripada sunnah-sunnah mandi. Yang saya dapatkan, saya lihat dari guru kami selalu wudu di awal. Wudu baru mandi. Baik, sekarang wudu ya. Baik, bagaimana cara wudu? Seperti yang saya sudah sampaikan. Wudu yang pertama, kita ambil kedua tangannya. Coba silakan disiapkan air dengan gayung. Nah, ini kalau misalnya dengan dengan keran juga nggak apa-apa, ya. Atau dengan gayung. Airnya juga dijaga jangan sampai airnya mustamal. Atau air. Nah, ini jelas agak menjauh, terutama air mustamal ya. Sekarang kita lakukan membasuh apa? Artinya niat nawaitu sunanal wudu. Lisannya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Satu waktu tapi 3 amal kita lakukan. Yang pertama niat, yang kedua lisan mengucapkan bismillah, yang ketiga perbuatan kita membasuh kedua telapak. 3 pahala kita dapat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita basuh seperti ini, ya. Nah, ya. Sudah. Setelah itu apa? Siwak. Kita ambil siwak. Masukin ke air. Siwak 3 kali. Sambil kita ambil air. Madmadah. Allahumma tsabbitni wa iyyahu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Masukkan air ke hidung, keluarkan Allahumma arrihni wa iyyahu raihatal jannah. Selanjutnya ambil air, lalu dibasuh, mengusap daripada wajah. Apa niatnya? Nawaitul wudu al majid lillahi ta'ala. Kalau perempuan boleh dihadihin majidah lillahi ta'ala. Pure, seperti yang saya sampaikan, usap sampai telinga, memanjang sampai telinga, sampai di bawah dagu. Ambil lagi air. Kalau udah biasa sambil begini sambil doa, jadi terus lisannya tidak ada berhenti untuk mengucapkan lafaz doa pada gimana gak nikmat itu ya. Dibaca doa dari awal mandi sampai wudu, lisan yang mandiin tidak lepas daripada, tidak ada bergerak,
tidak ada yang ketawa, tidak ada yang bersedekah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak berfaedah. Semua digunakan untuk menyayangi Baik, selanjutnya setelah kita basuh muka selesai, apa yang kita lakukan ke tangan? Silakan kalau tangan dibasuh. Tangan silakan dibasuh sambil kita gosok sampai pada bagian ketiaknya, sampai ketiaknya. Nah, sampai ketiaknya. Baik. 3 kali. Allahumma hasibni wa iyyahu hisaban yasira. 3 kali. Kiri juga demikian. 3 kali. Kemudian setelah 3 kali baru takhlil. Silakan disiram dengan air takhlil. Takhlil nyela-nyelain. Boleh dengan cara bil khinsir seperti apa namanya? 3 kali. Pada saat mengusap membasuh tangan, baca doa Allahumma hasibni hisabai wa iyyahu hisabai. Ambil air lagi, usap rambutnya sampai terkena telinganya. Allahumma harrim sa'ri wa sarahu wa basari wa basarahu minan nar. 3 kali. Setelah itu, rambut usap telinganya dengan telunjuknya. Allahumma asmini wa iyyahu munadiyal jannati fil jannati mal abrar. Doanya semua ada dalam kitab, silakan dilihat terjemahnya sudah ada, itu bisa baca nanti setelah di rumah. Baik, kemudian masukkan kelingkingnya ke lubangnya 3 kali, kemudian selanjutnya tempelin 3 kali, ya. Setelah itu baru ambil lagi air. Doa aja doa Allahumma asmihi munati wa iyyahu munati al-jannati ma'al abrar. Usap lehernya Allahumma fukka raqabati wa raqabatahu 'alan nar. Baru masuk kedua kaki. Intinya kesimpulannya wuduknya orang yang meninggal dunia adalah wuduknya orang yang hidup di dalam sunnah-sunnahnya, wajib-wajibnya, syaratan dan semuanya. Jadi kalau begitu kita penghormatan yang terakhir adalah wuduk yang sesempurna mungkin. Basuh kaki juga demikian, basuh kaki. Terus ya sampai pada dekat lutut. Lagi 3 kali sampai ini. Kemudian kaki kiri juga demikian, gosok sampai terkena lutut 3 kali. Ya, kita berpindah. Kalau ada yang teman, satu di sini, satu di sini lebih cepat. Ya, satu pemain di sini, satu pemain di. Kalau ada keluarga yang bisa, keluarga didahulukan. Ambilnya atau petugasnya ikut mendampingi, membantu dalam proses pemain. Jadi kenapa demikian? Selalu saya sampaikan yang afdal memandikan, yang afdal mengkafankan, afdal mensalatkan adalah orang yang paling mencintai mayit. Siapa? Keluarganya. Kalau keluarganya nyerah, nggak bisa, serahkan kepada orang yang amanat. Yang bisa enggak? Orang yang mandikan jenazah pahalanya besar. Orang yang mengkafankan pahalanya besar. Itu adalah orang-orang yang membuatkan amanat, ya, tidak sembarangan, ya, harus benar-benar menjaga auratnya. Selanjutnya, apa yang kita lakukan setelah basuh takhlil? Enggak usah dibasuh. Untuk dibasuh ya. Dari kinsir ke kinsir, kinsir ke kinsir 3 kali, lepas itu baru mengangkat kedua tangannya menghadap ke arah kiblat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni wa iyyahu min at-tawwabin wa ij'alni wa iyyahu min al-mutatahhirin wa ij'alni wa iyyahu min ibadikas shalihin. Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Ini semua kami dapatkan dari guru kami Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syati bin Tatlum Laila. Jadi ada 3 amalan. Yang pertama kalimat syahadat, yang kedua Allah menjadi wa minat tawabin, kemudian yang ketiga baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada satu riwayat menyatakan siapa orang yang wudhu dengan wudhu yang sempurna, kemudian setelah itu mengucapkan kalimat syahadat, futihat lahu abwabul jannah samaniyah, dibukakan baginya 8 pintu surga. Baik, setelah wudhu proses selanjutnya apa? Mandikan. Apa caranya? Sama dengan yang pertama tadi, cuma airnya dirubah dengan apa? Dengan air sabun. Baik, kita perhatikan. Saya mau nanya, masih kuat untuk dimandikan lagi? Satu lagi ya, dengan sabun. Baik. Sabun akan saya buka, terus dibukakan. Ingat, ini bukan sabun. Bukan sabun apa lagi? Gigi. Ya, ini adalah sabun sidik. Ini dimasukkan. Nah,
lihat dengan sabun batangan, udah sarung tangannya ini, sarung tangannya karet, Lecin. ya, licin. Jadi ngambil mencolok. Nah ini garis tembak ini harusnya dirubah, jangan pakai sabun tangan, pakai enggak sabun cair ya. Sabun gigi kan sebenarnya cair, kalau fanatik sama gigi. Apakah boleh dengan sabun yang lain? Boleh. Ya. Jadi saya makan kalau tabik ya. Apa untuk sabun gigi ya? Baik, silakan. Muka dulu seperti biasa. Ya, habis itu baru tangan. Silakan. Seperti ini. Nah, coba mesti bisa dirasakan. Ya, sabunnya mesti wangi. Coba rasakan. Nah, terus yang banyak. Ya, masih habisin aja. Ya. Masih kurang. Hah? Ya, silakan dulu. Ya, silakan. Sekali aja. Baik, terus. Ya. Ya, masuk sebelah sini. Maaf. Tangan. Sama seperti tadi, saya minta tolong. Ini akan ada faktor yang kurang teknis apa namanya ini bantalannya ini agak sedikit ini ya. Nanti kalau setelah ini Pak RW kalau bisa bantalannya diperbaiki ini ini agak sedikit patah dulu. Patah. Susah. Berarti bentar dulu. Ini yang sih Rafi kan. Udah, silakan. Ya, silakan sekarang. Perhatikan. Ini. Nah. Baik. Nah, kaki agak sedikit ya sudah. Nah, coba diperhatikan. Ya, ini auratnya tertutup. Lalu saya siram. Sudah cukup. Sekarang bagian gantian. Tapi ini yang kita matikan. Nah, seperti itu. Langsung otomatis. Angkat tangan apa namanya? Diangkat kaki kirinya ditaruh di kaki kanannya. Seperti ini. Coba diperhatikan di sebelah sini. Auratnya terbuka atau tertutup. Perhatikan. Jadi di sini di antara inti mandi jenazah jangan sampai terbuka aurat. Silakan. Silakan. Terus ya. Lagi. Seperti ini, nyiramnya juga tercakap ini, ya. Nyiramnya. Terus kita, ya cukup. Ya, ini sampai berapa kali? Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Sesuai dengan kalau paling sedikit ya 1 kali aja. Tapi kalau misalnya ini dapat total 3 kali atau 2 kali. Ya, kalau 2 kali berarti 2 dengan air sabun, 2 dengan air muzilah atau air pembersih. Anggap ini sudah 3 kali, ya. Enggak usah dipraktekin 3 kali benar. Ya. Sekarang prosesi yang keempat, mandi yang keempat. Sidir. Sekarang apa? Air muzilah atau air pembersih, air putih biasa. Nah, sekarang air putih biasa. Air putih biasa ini juga 3 kali atau 2 kali. Ya, silakan ambil air putih biasa. Ya. Ini untuk sekalian membersihkan. Jadi wajahnya dulu selesai, baru tangan. Silakan. Ini sangat sensitif karena mengaruh tangan luar ini suka auratnya tersingkap, harus hati-hati biar auratnya tetap terjaga. Ayo, silakan. Nah, saya kira sudah cukup. Saya kira seperti ya. Ini sama. Ini yang keempat, yang keenam sama juga, tapi ditambah dengan niat mandi atau niat mandi imam. Maka di situ kita lebih banyak memberikan airnya, karena kita memastikan biar masjid dalam keadaan posisi sabunnya hilang atau masuk sudah bersih. Selesai yang keenam, ambil wadah segini lagi, kapur barus yang tadi yang lembut dimasukkan, kocok, lalu disiram-siram. Cara nyiramnya bagaimana? Kapur barusnya nggak usah didinginkan, ya. Silakan air putih,
Anggap ini air kapur barus. Anggap ini air kapur barus berarti yang 7 ini yang terakhir, atau yang kelima kalau ingin ikhtisar, atau yang ketiga kalau ingin yang lebih ikhtisar lagi. Kalau yang paling sedikit ya 3 kali. Paling sedikitnya mandi mayit hanya tasmimul badan dengan meratakan badan dengan air. Tapi lebih afdal kalau bisa 3 kali. Lebih afdal 5 kali atau 7 kali. Baik, saya anggap misalnya tengah-tengah 5 kali, berarti ini yang kelima. Kalau yang kelima air dicampur dengan kapur. Cara nyiramnya begini, bukan di atas dan sini, ya, tapi disiram sambil di bawah, tapi jangan sampai ketersingkap oleh itu. Begini ya, dan jadi juga gitu. Ya, wangi, kemudian juga sama. Ini adalah air yang dicampur dengan kapur sekali aja. Terus selanjutnya yang sana juga sama, dibalikkan juga sama, semua harus hati-hati. Sisanya boleh, sisanya udah proses siram-siram ya, sudah sisa yang sudah selesai, prosesnya selesai, kemudian kita baca doa lagi. Apa doanya? Seperti doa saat wudhu. Apa doa wudhu? Allah asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni wa iyyahu minat tawwabin wa ij'alni wa iyyahu minal mutatahhirin wa ij'alni wa iyyahu min ibadika sholihin. Seperti wudu kalau diamalkan itu afdal. Kalau enggak, paling enggak baca doa setelah doa wudu. Kain panjang, ada dalam kain panjang serban saya. Cara ngambil kainnya, bagaimana cara ngambil kainnya? Kita tutup seperti ini. Tolong dibantu saya, kan? Ya, kita ambil begini. Ya, ambil. Auratnya terbuka nggak? Nggak ada. Nggak boleh. Tidak boleh ngintip. Nggak boleh. Kan, silakan dicuci langsung dijemur. Baik, seperti ini. Nah, selesai. Ya, ini selesai dalam prosesi pemandian. Baru nanti prosesi kah? Saya kira itu. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Coba mungkin Kak Erwin bisa melihat ininya udah agak jadi biar mungkin ganti ya. Oh iya, harus ganti gitu. Iya, sangat. Kemarin enteng, sekarang berat dia ya. Kalau semua anggota badan nih belum ketemu, ambil dulu kan harus tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kanan. Belum ketemu, Hilang gitu. copot lah apa hilang lah itu kan Ya, gitu. ya. Itu gimana? Iya, seadanya. Oh seadanya. Seadanya ya. Jadi kalau misalnya ada tangan sedikit ya tangan, ada lengan gitu. Ya, jadi seadanya. Jadi tidak harus menunggu tangan yang luar. Ah, batasnya berapa kali? Oh, nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Jadi seadanya yang ada lakukan. Seperti orang ketika kakinya satu, tinggal ada apakah? Atam udah. Ya? Atam udah. Iya, iya. Insyaallah dah. Mana? Bajunya saya mana tadi? Baju. Iya. Iya. Enggak.